Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan membaca hadis tentang keutamaan orang Islam yang lemah secara ekonomi atau lemah secara sosial, tetapi dia kuat secara akidah, mantap dalam iman. Sore ini telah sampai pada hadis yang keempat. Wa'an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Ar-Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, innahu, bahwasanya, layati, sungguh akan datang, ar-rajulu, seorang laki-laki, al-azimu, yang tinggi besar, as-saminu, yang gemuk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yazinu, tidak sebanding atau tidak seimbang, indallahi, di sisi Allah, tidak seimbang dengan janaha ba'udotin, satu helai sayap nyamuk. Muttafaqun alaihi. Hadis ini kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna hadis keempat ini adalah bahwa seseorang itu nanti dinilai bukan dengan fisiknya, tapi dengan amal solehnya, dengan imannya. Maka Nabi menggambarkan nanti itu di akhirat akan ada seseorang yang secara fisik tinggi besar dan gemuk, ya, secara fisik tinggi besar dan gemuk. Mungkin kalau ditimbang bobotnya lebih dari 100 kilo, tapi ternyata amal kebaikannya sangat sedikit, sehingga ketika ditimbang dengan sehelai sayap nyamuk, ya, sehelai satu sayap nyamuk, itu tidak sebanding, masih berat sayap nyamuk, padahal orangnya tinggi besar dan gemuk. Maka dari itu kita di dunia ini, sekali lagi, jangan menilai seseorang hanya dari tampilan fisiknya, ya, bahwa fisik kita ini hanya akan berhenti ketika kita sudah mati. Sehebat apapun, sebagus apapun, nanti kalau sudah dikubur menjadi makanan cacing tanah. Sementara amal soleh kita lah yang akan menghadap Allah. Makanya nanti di hari kiamat yang ditimbang itu amal solehnya, bukan berat badannya. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, ini hadis yang kelima, annam ra'atan sauda'ah, sesungguhnya ada seorang wanita yang berkulit hitam, kanat takumul masajidah, aktivitas dia nyapu di masjid, ausaban, atau seorang laki-laki muda. Jadi ini rawinya ragu. Sebenarnya yang diceritakan ini seorang wanita atau seorang laki-laki muda. Itu rawinya ragu. Maka disebutkan kedua-duanya. Tapi dalam sarahnya, dalam kitab yang menjelaskan hadis ini, ulama lebih sepakat bahwa yang benar adalah wanita hitam yang aktivitasnya tukang nyapu di masjid. Fafaqodaha, kemudian kehilangan imro'ah, au faqodahu, atau kehilangan saban, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala, kemudian Rasulullah bertanya anha, tentang wanita tadi, au anhu, atau anak muda tadi. Faqalu, kemudian orang-orang menjawab, mata, dia sudah mati ya Rasul. Qala, Nabi bersabda, afala kuntum adantumuni bihi,
mengapa kalian semua tidak memberitahu kepadaku tentang kematiannya? Faka'annahum, maka seakan-akan mereka sogoru, menganggap kecil, menganggap remeh, amroha, urusannya wanita hitam yang tukang nyapu di masjid, au amrohu, atau anak muda yang tukang nyapu di masjid. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, dulluni, tunjukkanlah kepadaku ala qabrihi, di mana kuburnya. Fadalluhu, kemudian orang-orang menunjukkan kepada Rasulullah bahwa tukang nyapu di masjid tadi sudah dikubur di pemakaman umum misalnya. Setelah ditunjukkan, fasolla, kemudian Rasulullah sholat alaiha, pada mayat yang sudah dikubur tadi. Summa qala, kemudian beliau bersabda, inna hadhil kuburo, sesungguhnya kuburan-kuburan ini itu mamlu'atun, dipenuhi, zulmatan, kegelapan, ala ahliha, atas ahlinya, ahli kubur ya. Wa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yunawiruha, menerangi mereka, lahum, kepada ahli kubur, bisolati, sebab solatku, alaihim, pada ahli kubur. Muttafaqun alaihi, hadis ini kesohihannya juga disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasannya adalah ada cerita dari Abi Hurairah bahwa ada seorang wanita hitam yang kerjaannya nyapu di masjid ya, tanpa dibayar tentunya, dan itu rutin dia lakukan. Suatu hari ketika Rasulullah ke masjid, kok wanita yang biasa nyapu itu sudah tidak ada. Maka kemudian Rasulullah nanya kepada orang-orang, kepada pengurus masjid barangkali, kemana itu si fulanah yang biasa nyapu itu? Oh, udah meninggal ya Rasul. Jadi Rasulullah tampak marah ya. Afala kuntum adantumuni bihi, mengapa kalian tidak memberitahu tentang kematiannya kepadaku? Faka'annahum sagoru amroha, seakan-akan mereka itu nganggap remeh, tukang nyapu masjid aja kok, masa Rasulullah perlu dikasih tahu, udah langsung kuburkan saja gitu. Dan ini memang karakter umumnya masyarakat ya, suka menganggap remeh pada orang lemah. Karena kemarin sudah saya sampaikan, umumnya orang menilai kemuliaan seorang itu berdasarkan bangsawan, rupawan, atau hartawan. Sehingga kalau orang itu cuma seorang budak wanita, kulitnya hitam, kerjaannya cuma nyapu di masjid, tentu dianggap remeh, dianggap hina. Maka ketika dia mati, Rasulullah tidak dikasih tahu, langsung diurus mayatnya kemudian dikubur. Ketika ditanyakan Rasulullah, baru mereka ngasih tahu, mereka sudah mati ya Rasul. Rasulullah marah, mengapa kalian tidak ngasih tahu aku? Udah sekarang tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Akhirnya orang-orang ngasih tahu kepada Rasulullah bahwa dia telah dikuburkan di satu tempat. Kemudian Rasulullah mendatangi kuburan tadi, terus Rasulullah menyolati ya, menyolati mayat yang sudah dikubur. Barokahnya, kata Rasulullah, pada mulanya ahli kubur situ itu semuanya dipenuhi dengan kegelapan. Tapi karena Rasulullah sholat di situ, ya, karena Rasulullah sholat di situ, akhirnya kubur-kubur yang gelap itu menjadi terang. Itu barokahnya karena Rasulullah nyolatin orang di kubur. Nah, maka dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, kita tidak boleh meremehkan profesi seseorang. Walaupun cuma tukang nyapu di masjid, tetap harus kita perlakukan sama dengan yang lainnya. Hak-haknya sebagai masyarakat ya harus kita penuhi. Kalau dia minta doa ya didoain ya, minta bantuan sebisa mungkin kita bantu, kalau ngundang juga kita datangi. Jangan nganggap remeh, cuma tukang nyapu di masjid. Dan itu terjadi zaman Rasulullah ya. Rasulullah nggak dikasih tahu, ternyata Rasulullah marah, kemudian Rasulullah mendatangi kuburannya untuk menyolatkannya. Nah,
Jadi pertama, kita tidak boleh meremehkan profesi seseorang. Yang kedua, kita diizinkan mengumumkan kematian seseorang di masjid. Terbukti Rasulullah, ya, ketika orang-orang tidak ngasih tahu, Rasulullah marah. Ya, maka kita boleh mengumumkan bila ada jamaah kita yang meninggal, kita umumkan di masjid. Kalau zaman dulu diumumkan di masjid, ya ketika menjelang sholat, karena zaman dulu belum ada speaker. Nah, kalau sekarang sebenarnya yang kita manfaat itu speakernya, bukan masjidnya. Yang ketiga, bahwa kalau ada mayat yang sudah dikubur, kemudian ada orang yang ingin mensolati, itu masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan. Bahkan kalau memang mayat itu dikubur sebelum disolatkan, bukan sekedar dibolehkan untuk sholat di atas kuburan, tapi malah wajib untuk disolatkan, walaupun sudah dikubur. Dan itu terjadi, Pak, ya, terjadi di kampung saya kemarin ketika awal-awal terjadi corona. Jadi saya tinggal di kecamatan namanya Kanigoro, itu ada kelurahan namanya Karangsono. Ada anak Karangsono itu yang kerja di Bekasi, kemudian meninggal. Karena meninggalnya pas musim corona, heboh semuanya. Satu kabupaten sibuk menyiapkan protokolernya. Akhirnya karena semuanya sibuk dan aturannya tidak boleh dibawa pulang, jadi dari Bekasi langsung dibawa ke kuburan, langsung dikubur. Nah, setelah dikubur beberapa hari, orang baru sadar, kemarin tuh udah disolati apa belum, gitu. Ya, setelah ditanya-tanya ternyata belum disolati. Akhirnya setelah 1 minggu itu kiai-kiai Blitar malah pada datang ke kuburan untuk nyolati. Jadi barokahnya orang lupa, ya, justru malah yang nyolat itu para kiai. Nah, kayak yang terjadi di hadis ini, yang mati cuma seorang wanita tukang nyapu di masjid, tapi justru malah disolati secara khusus oleh Rasulullah, ya, didatangi ke kuburannya, disolati oleh Rasulullah. Akhirnya barokahnya yang mendapat manfaat dari sholatnya Rasulullah itu bukan hanya si mayat wanita ini saja, tapi mayat-mayat yang lain yang dikubur di situ semuanya ikut kecipratan barokahnya. Jadi di zaman Rasulullah itu, Pak, apapun yang terjadi itu selalu membawa barokah. Kekeliruan, kesalahan itu menjadi barokah. Nah, termasuk kita tahu bagaimana solusinya kalau kita sholat jamaah kemudian imamnya salah atau keliru atau lupa. Itu juga hal itu memang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Seandainya di zaman Rasulullah tidak pernah terjadi, kita kerepotan bagaimana solusinya. Maka di zaman Nabi itu, ya, benar atau salah itu semuanya ada barokahnya. Ini tadi kekeliruannya Rasulullah tidak dikasih tahu karena mereka meremehkan yang mati cuma tukang nyapu. Tapi ternyata dari peristiwa ini secara fikih kita dapat banyak pelajaran bahwa mengumumkan orang mati itu dianjurkan. Kemudian, ya, menyolati orang mati itu boleh berulang-ulang. Artinya walaupun sebelum dikubur sudah ada yang nyolati, kalau memang kita ingin nyolati walaupun mayatnya sudah dikubur masih dibolehkan. Bahkan Rasulullah, ya, mempraktekkannya, nyolatin mayat yang sudah dikubur. Nah, kemudian hadis yang ke-6, wa anhu, dan dari Abi Hurairah, qala Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, rubba as'asa, terkadang ada orang yang rambutnya kusut, awut-awutan, agbaro, yang kulitnya penuh dengan debu, madfu'in, yang ditolak bil abwabi, di depan pintu. Artinya ada orang yang secara penampilan sangat mengenaskan, rambutnya kusut, tidak pernah disisir, tidak pernah diminyai, kulitnya banyak berdebu. Kalau dia mau bertamu ke rumah orang pasti ditolak. Di secara sosial dia orang yang dianggap hina. Tetapi lau aksama alallahi la abarrohu, seandainya orang itu bersumpah atas nama Allah, sumpahnya akan diijabah oleh Allah. Ini sekali lagi intinya kita tidak boleh
meremehkan tampilan seseorang, ya. Walaupun tampilannya tampak sederhana, kadang aut-autan, bisa jadi dia termasuk mimba'di auliyaillah, termasuk bagian dari walinya Allah. Ya. Tapi semuanya ini, ya, yang dimaksud bukan sekedar tampilan lahiriah yang awut-awutan dan penuh debu, tapi mereka adalah orang yang beriman, orang yang imannya kuat, akidahnya kokoh, hubungannya kepada Allah juga terus nyambung. Dibuktikan apa? Seandainya dia bersumpah, sumpahnya diijabah oleh Allah, berarti kan walinya Allah, ya, bukan sekedar fakir, tapi fakir yang walinya Allah, ya. Di orang fakir pun bisa menjadi walinya Allah, orang kaya juga bisa, nanti jalannya lain nanti di hadis berikutnya. Dan hadis yang ketujuh, wa'an Usamata radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Usamah semoga Allah selalu meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, kumtu ala babil jannati, kata Rasul, aku berdiri di depan pintu surga, fakana ammatu man takhalal masakina, maka saya lihat umumnya yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang miskin, artinya dia masuk lebih dulu maksudnya. Washabul jati, sementara orang-orang yang kaya mahbusuna, mereka masih tertahan. Kenapa? Masih dihisab, ya. Jadi sama-sama mukmin, sama-sama soleh, maka yang fakir akan masuk surga lebih dulu dibanding yang kaya. Kenapa? Yang kaya masih dihisab dulu hartanya. Nah, yang miskin karena tidak ada hartanya, tidak ada yang perlu dihisab, dia sudah masuk surga dulu. Gitu. Jadi orang fakir yang masuk surga dulu itu ya syaratnya fakir yang iman, bukan sekedar fakir. Ghaira an ashaban nari qad umira bihim ilan nar, sementara penghuni-penghuni neraka sudah diperintahkan untuk masuk di dalamnya. Wa qumtu, dan kata Rasul, aku berdiri ala babin nari, di depan pintu neraka. Fa idza amatu man takhala an-nisa'u, saya amati kebanyakan orang yang masuk neraka itu adalah kaum wanita. Nah, yang terakhir ini hadis sering disalah artikan oleh para kaum laki-laki untuk menekan kaum wanita, ditakut-takutin pakai ini tanpa dijelaskan wanita yang seperti apa yang banyak masuk neraka. Tentunya yang tidak beriman, ya, tidak beriman. Baik, karena sudah mendekati masuk waktu maghrib, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.